kasih Tuhan dimanapun saudara berada, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Jikalau kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu meneguhkan, memberkati setiap kami, dan biarlah kami boleh hidup yang segala kehendak-Mu. Engkau bimbing kami di dalam mendengarkan firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya berdoa setiap saudara yang mendengar firman ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan saudara diberikan sukacita damai sejahtera oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan tema, yaitu Yesus jawaban. Karena memang saudara, Yesus adalah jawaban yang pasti di dalam setiap hidup kita orang yang percaya kepadanya. Terus saudaraku, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28. Saya akan bacakan buat setiap kita. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ini adalah satu perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus mengajak setiap kita, siapapun saudara yang mendengar firman ini, Tuhan Yesus mengundang setiap kita. Dia berkata, marilah kepadaku. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada waktu Yesus datang mengundang setiap kita, pada waktu Yesus datang berkata kepada setiap kita, marilah kepadaku, ada satu berkat, ada satu janji Tuhan yang Dia akan berikan kepada kita. Dia akan berikan kelegaan, Dia akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu, pada waktu awal-awal rame-ramenya ya tentang berita corona, saudara, ada beberapa postingan lucu, ya, di mana ada seorang mahasiswa bertanya kepada dosennya, Pak dosen, apakah besok kita ada kuliah? Kemudian dosennya menjawab, bagi yang masih hidup, besok kita ada kuliah. Di dalam postingan yang lain juga ada seorang karyawan bertanya kepada bosnya, bos, apakah besok kita masuk kerja? Terus bosnya membalasnya, ya, bagi yang masih hidup, besok tetap masuk kerja, saudara. Terus saudaraku yang terkasih, mungkin bagi kita yang pernah membaca postingan ini, mungkin ya kita sempat ketawa karena mungkin kita anggap ini adalah satu postingan yang lucu, ya. Namun saudara, di dalam pesan ini ya juga dapat kita melihat sesuatu ya pelajaran bagi kita, di mana bahwa kita yang masih hidup, ya, kita mempunyai pergumulan dan tantangan tersendiri, saudara. Ya, kenapa? Orang yang masih hidup pasti akan menjalani yang namanya proses kehidupan. Nah, saudara, siapapun kita yang masih hidup di dunia ini, pasti pernah bahkan mungkin saat ini sedang di dalam pergumulan atau permasalahan. Apalagi saat ini saudara, bangsa kita sedang bergumul ya dengan semakin merebaknya wabah virus corona, saudara. Banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang bingung, banyak orang yang bimbang, bahkan banyak orang yang galau, saudara. Namun saudaraku yang terkasih, ya, mari saudara, Yesus mengajak kita, Yesus mengundang kita, mari kita mau datang kepadanya. Setiap kita pasti pernah mengalami kondisi lesu, pernah mengalami beban berat. Iya, apakah itu di dalam bentuk apa, di dalam hal apa, saudara, dengan porsi yang berbeda-beda. Kondisi yang susah, kondisi yang sulit, kondisi sedih, kondisi takut. Tetapi ingatlah,
kita tidak sendiri. Iya, ada seorang penolong yang sejati, ada seorang penolong yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada bersama dengan kita. Saudaraku yang terkasih, kenapa Yesus menjadi jawaban di dalam hidup kita? Pertama saudara, karena Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dia penguasa hidup kita. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Dia mengenal kita saudara. Bahkan apa yang sedang kita alami saat ini, apa yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan pun tahu saudara. Bahkan persoalan-persoalan sekecil apapun, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya, segala kuasa ada padanya. Kalau Dia adalah Tuhan dan yang menguasai hidupmu dan hidupku, maka saudara, Dia punya jawaban atas setiap persoalan dan pergumulan kita. Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Mari datanglah, percaya kepadanya, jadikan Dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Biarlah Dia menguasai atas hidup kita. Jikalau Dia menjadi penguasa atas hidup kita, maka Dia juga akan bertanggung jawab atas hidup kita. Yang kedua saudara, Yesus menjadi jawaban karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Ya. Yesus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Ya. Seperti apapun kita saat ini, ya, di dalam kondisi-kondisi pergumulan apapun saat ini, Yesus berkata, aku mengasihi. Dia bahkan rela memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk dosa kita. Itulah sebabnya Dia mau menanggung setiap persoalan pergumulan kita. Jikalau dosa kita saudara, Dia mau menebusnya di atas kayu salib. Apalagi jikalau hanya pergumulan kita, masakan Tuhan tidak akan menolong. Asalkan kita mau datang untuk mengasihi Dia, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang menjadi pertanyaannya saudara, apakah kita mau datang kepadanya? Apakah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Yesus yang telah mengasihi kita? Apakah kita mau datang untuk berdoa, berseru dan berserah kepadanya untuk menemukan jawaban di dalam segala apa yang menjadi pergumulan kita? Percayalah kepadanya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan Dia mau menolong hidupmu dan hidupku. Yang ketiga saudara, Yesus jawaban karena Yesus akan berkarya dengan caranya yang ajaib. Karena setiap persoalan yang datang tidak pernah datang dengan minta izin saudara. Ya. Tetapi saudara, Yesus datang kepada kita di dalam segala keadaan. Dia mau berkarya dengan caranya yang ajaib. Persoalan mungkin bisa terjadi dalam hidup kita, mungkin itu di luar prediksi kita. Namun firman Allah berkata, persoalan apapun yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan akan berkarya di dalam hidup orang percaya, dan Dia selalu ada untuk kita. Dia akan memampukan kita. Tuhan Yesus akan berkarya indah pada waktunya. Untuk itu saudara, mari percayalah kepadanya bahwa Dia berkuasa, Dia berkarya dengan caranya yang ajaib. Dia akan segera menolong setiap kita. Yang keempat saudara, Tuhan Yesus adalah sumber segala yang terbaik untuk hidup kita. Dia sumber hidup kita. Dia sumber jawaban atas setiap persoalan di dalam hidup kita. Dia sumber berkat kita. Dia sumber pertolongan kita. Bahkan Dia sumber keselamatan kita. Tuhan Yesus sangat tahu memberi yang terbaik untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu saudaraku yang terkasih, pada waktu engkau mengalami sesuatu, jangan engkau mencari yang lain. Mari kau datang, kau cari Yesus, karena Dia akan memberikan segala yang terbaik untuk kita. So saudaraku yang terkasih, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Beban seberat apapun pasti akan dapat kita tanggung jikalau kita ada bersama dengan Yesus. Karena Dialah pemilik hidup kita. Seperti yang Dia katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Saudaraku yang terkasih, jikalau kita di dalam Yesus, jikalau kita menyerahkan hidup kita di dalam Yesus, maka di dalam kita menghadapi apapun, Dia akan memampukan kita untuk melewati setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Apalagi Tuhan Yesus juga pernah berjanji di dalam firman-Nya, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan bagi kita. Iya, jikalau saat ini, dunia begitu takut, dunia tidak tenang, tapi ingat saudara, jikalau kita di dalam lindungan Tuhan, jikalau kita mau datang kepada Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Di dalam segala keadaan, apapun yang terjadi dengan kita, Tuhan ada di bersama dengan kita. Jika kita percaya sungguh kepadanya, maka dalam keadaan apapun, kita yakin Dia tidak akan membiarkan kita memikul beban sendirian. Dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus pasti akan diberikan bagi kita dengan waktunya yang tepat, saudara. Saudaraku yang terkasih, karena itu jangan menghadapi pergumulan sendiri. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu, jangan engkau mengandalkan pengetahuanmu sendiri untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus adalah sumber jawaban bagi setiap masalah kita. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan dan menolong kita untuk menemukan jawaban atas apa yang sedang kita hadapi. Dalam segala keadaan, apalagi dalam kondisi-kondisi saat ini, saudara, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajak teman-teman, ajak saudaramu, ajak keluargamu untuk datang mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada kuasa dan kasih-Nya, sehingga anugerah-Nya turun atas hidup kita. Dia pasti akan menolong kita, karena Yesus adalah jawaban atas hidup kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, tetap tenang, jangan takut, jangan khawatir. Datang pada Yesus, Dia akan menolong hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Engkau kiranya meneguhkan setiap kami, Engkau menjadi jawaban di dalam hidup kami. Engkau yang berikan ketenangan, kedamaian, bahkan jalan keluar di dalam segala hal yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Engkau kiranya yang melimpahkan kekuatan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami percaya kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu Tuhan ada bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dimanapun engkau ada, apapun yang engkau alami. Katakan, Yesus adalah jawaban hidupku. Tuhan Yesus memberkati.